Larangan anak di bawah 16 tahun untuk bisa mengakses media sosial dan beberapa game oleh Komdigi Republik Indonesia. Ya, kali ini perkenalkan saya Arya Jun, saya ingin mengungkapkan sharing atau persepsi yang berbeda gitu ya, persepsi yang berbeda, pendapat yang berbeda. Apakah ini murni dari program pemerintah gitu? Karena setiap ada program tapi solusinya tidak ada, hanya bisa melakukan cut-cut atau misalnya langsung melakukan program tanpa ada solusi yang jelas. Ya, saya akan paparkan beberapa poin. Yang pertama adalah harus dipahami dulu bahwa pola belajar anak-anak, ya, pedagogi adalah dengan bermain. Nah, dengan permainan-permainan ini, anak-anak mengerti, oh, begini loh strategi, oh, begini loh cara menerima kekalahan, oh, begini loh cara menerima kemenangan, bekerja sama dengan tim, ya, berpikir otak kreatif, dan sebagainya. Ya, jadi melalui sebuah permainan. Oke, selanjutnya adalah zaman sekarang itu sudah berbeda dari zaman dulu. Kenapa? Kalau zaman dulu, kalau dikasih sesuatu, kita harus ke perpustakaan, nyari buku, minjem buku, fotokopi, dan sebagainya. Zaman sekarang udah digitalisasi. Digitalisasi tentunya harus online. Online itu untuk apa? Untuk mencari referensi. Ya, referensi-referensi atas jawaban-jawabannya. Apalagi sekarang tugas-tugas online itu ya sudah ada di sekolah-sekolah. Sudah wajar di situ mencari rumah, mencari bentuk budaya, mencari apa tugas-tugas lah di situ. Nah, itu yang harus diperhatikan juga. Selanjutnya adalah kalau memang gara-gara digital itu sangat negatif, itu kembali lagi kepada satu pengawasan daripada keluarganya. Ya, terus anak-anak tidak bisa berinteraksi, katanya ngeliat gadget aja. Ada program tutorialnya nggak di situ? Kalau seperti itu berikanlah, atau misalnya ada himbauan, kita buat program tutorial yuk melalui online sehingga anak bisa bergerak. Gimana sih balon bisa terbang? Gimana sih air ini bisa begini? Ya, permainan-permainan lucu ya, science melalui tutorial online digital, sehingga apa, anak dari digital itu dia belajar dan akhirnya juga praktek. Jadi sebagai referensi digitalnya. Ya, tentunya platform-platform juga dari sosial media itu sudah ada ketentuannya. Udah pasti di situ udah pasti ada ketentuannya, sudah pasti ada aturannya dan sebagainya, ya. Dan apakah dibuatkan himbauan untuk orang tua? Itu nggak ada gitu loh. Maksudnya apa? Buatlah program gitu loh. Himbauan kepada orang tua, kepada sekolah, sekolah-sekolah menghimbau kepada orang tua, begini loh cara pola asuh, begini loh cara parenting. Ya kan, kalau lagi gadget gini, tanyakan, periksa, cek HP-nya dan sebagainya, itu lebih solutif di situ, ya. Dan kalau kita lihat di negara-negara lain, justru anak-anak yang belajar dari digital memang diawasi oleh orang tua dan didukung. Kenapa? Ada apresiasinya. Ya, di beberapa negara lain ada anak dia bisa mempelajari AI, dia bisa coding, dia bisa programming. Bahkan ada beberapa negara anak-anaknya itu dia bisa buat game. Ya kan, saya pengen buat game yang lucu, yang edukatif nih, yang ada informasinya, bisa belajar juga, itu dari anak-anak. Karena stimulusnya itu dari gamenya itu tadi, ya, dan medsosnya itu tadi itu, ya. Terus kenapa juga tidak mengajak para konten kreator untuk buat channel anak? Di negara-negara lain banyak channel anak yang channel khusus anak, program anak. Di sini ada nggak? Ya sekarang gimana? Tayangan TV aja untuk dewasa semua, sinetron semua, tidak ada untuk channel untuk anak yang dikhususkan. Ya, seperti kayak di TV-TV luar kan ada TV khusus channel anak, dari awal sampai malam itu channel anak semua. Nah, seperti itu. Ada nggak seperti itu? Nah, itulah himbauan-himbauan solusi dan seperti itu. Ya, terus kita lihat lagi, apakah lahan bermain? Oke, dia tidak bermain digital. Lahan bermain anaknya seperti apa? Sudah mumpuni apa belum? Ini harus dilihat secara signifikan, simbiosisnya harus dilihat gitu loh. Ya kan? Lahan bermainnya gimana? Taman-taman bermainnya ada enggak sekarang? Ya kan, jangan sampai anak-anak bermain di jalan, nanti banyak kendaraan, atau nanti dia nongkrong-nongkrong dan sebagainya. Dan bahkan dari beberapa sosial media, kita bisa tahu nih viral nih. Maksudnya apa? Maksudnya, oh, di sekolah ini ya ada kejadian bullying ya yang direkam oleh ini, terus akhirnya viral dan diselidikin. Oh, ternyata di sekolah itu udah lama ya ada senioritas, ada bullying dan segala macam, dan akhirnya terungkap.
Jadi jangan melihat hanya dari sisi negatifnya saja gitu loh. Lihat juga dari perspektif positifnya, tapi solusinya juga apa? Apakah sudah bisa dilakukan apa tidak gitu loh. Jangan hanya mengkat saja sehingga apa? Sehingga banyak kerancuan-kerancuan di sini. Hanya melihat, oh di sana bagus yuk, yuk kita terapkan. Oh di sini bagus ya, oh yuk kita terapkan. Tapi mereka sudah siap dengan solusinya, negara lain itu, gitu. Negara kita itu belum, gitu loh. Makanya tolonglah lebih berpikir untuk komprehensif, menyeluruh. Sehingga apa? Sehingga ketika program itu diberhentikan ada alternatif lain, gitu. Ya, oke, kamu nggak boleh minum air sirup gitu kan? Ya udah, minum apa? Air putih, ya kan? Air yang masak, minum teh. Nah itu ada solusi-solusinya. Nah sekarang gimana? Terus gimana? Apa kabar dengan judul? Apa kabar dengan iklan-iklan? Apa kabar dengan influencer yang dia mengiklankan judul gitu loh? Ya, iklan dimanapun gitu. Itu yang harus dipikirkan juga gitu. Justru sekarang pembatasannya adalah dengan IP address yang oh ini judul, ini permainan berbahaya dan sebagainya. Itu dulu gitu. Jadi concernlah kepada hal-hal yang benar-benar fatal dan vital gitu loh. Jangan aneh-aneh, aneh-aneh dan sebagainya sehingga anak-anak merasa terbatasi, tidak tahu. Kenapa? Karena anak-anak ini adalah 10 tahun, 20 tahun ke depan adalah sebagai generasi penerus. Jangan sampai haho. Dia buta teknologi, nggak tahu apa-apa dan sebagainya gitu loh, ya. Semoga ini menjadi perspektif berbeda, entah ada pro atau kontra silahkan. Saya hanya mengungkapkan dari perspektif yang berbeda untuk pendapat sehingga ketika ada suatu program apapun itu ada solusinya, ya, ada mekanisme lanjutannya. Jadi jangan hanya di-cut terus nggak ada. Oke, ya sama aja kalau misalnya ada jalan nih, jalan dibuntu tapi nggak ada jalan alternatif, ya macet lah di situ. Oh kalau jalan ini ditutup ya buat dulu jalannya dulu. Jalan lain, oh ini jalan ini akan dijadikan satu arah, ini akan ada alternatif dan sebagainya sehingga akan terus ada mekanisme belajarnya itu walaupun lewat digital itu ada gitu ya. Semoga ini tercerahkan dan menjadi perspektif yang berbeda. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini menjadi perspektif pendapat yang berbeda. Terserah mau ada pro kontra silahkan ya. Kita hanya berpendapat dan semoga ini menjadi pembaruan, kritik yang membangun agar setiap program itu ada mekanisme lanjutan, ada solusi yang nyata. Oke, terima kasih.